Udara hangat sore hari di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, mendadak dipenuhi riuh nyanyian yang sangat familiar bagi pecinta sepak bola Asia Tenggara. Yel-yel Garuda di dadaku dan gelombang kibaran bendera merah putih bergetar hebat di area kedatangan internasional. Ratusan supporter timnas Indonesia, mulai dari mahasiswa, pekerja migran, hingga perwakilan komunitas supporter yang sengaja terbang dari Jakarta, sudah memadati lokasi sejak beberapa jam sebelum pesawat yang membawa rombongan Garuda mendarat. Namun, kehebohan sore itu membubung tinggi bukan hanya karena kehadiran para penggawa Indonesia. Di tengah barisan pengawalan dan sambutan hangat, sosok wanita anggun berjas rapi dengan senyum khasnya melangkah mendekati pintu kedatangan. Nual Van Lam Sam, atau yang lebih akrab disapa Madam Pang, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, hadir secara langsung untuk menyambut kedatangan skuad timnas Indonesia. Kehadiran sosok berpengaruh di sepak bola ASEAN tersebut langsung menyedot perhatian puluhan insan pers lokal dan internasional. Dengan ramah dan penuh kehangatan, Madam Pang menyalami jajaran pelatih serta para pemain Indonesia, memberikan ucapan selamat datang yang sangat elegan di negeri Gajah Putih. Selamat datang di Thailand untuk tim nasional Indonesia. Sepak bola adalah persaudaraan dan kami sangat senang menjadi tuan rumah yang baik bagi pertandingan-pertandingan hebat di ASEAN Championship ini, ujar Madam Pang di hadapan awak media dengan senyum khasnya. Aksi diplomasi sepak bola dan keramahan kelas tinggi dari Madam Pang ini tak pelak langsung menjadi sorotan hangat di berbagai media sosial. Banyak netizen mengapresiasi gestur hormat sang Presiden FAT terhadap kekuatan sepak bola Indonesia yang kian diperhitungkan di Asia. Pertanyaan besar kerap muncul di kalangan penggemar. Mengapa pertandingan antara Timor Leste dan Indonesia diselenggarakan di Chonburi Stadium, Thailand? Jawabannya berkaitan erat dengan regulasi ketat yang ditetapkan oleh ASEAN Football Federation atau AFF. Sesuai aturan kompetisi, setiap tim yang bertindak sebagai tuan rumah wajib menyediakan stadion yang memenuhi standar lisensi internasional. Kriteria ini mencakup kualitas permukaan rumput, intensitas pencahayaan stadion, kapasitas tribun, fasilitas ruang ganti, hingga kesiapan infrastruktur media dan keamanan. Stadion Nasional di Dili, Timor Leste saat ini masih dalam proses renovasi dan peningkatan fasilitas untuk memenuhi kualifikasi standar internasional AFF. Agar jadwal pertandingan fase grup tetap berjalan lancar dan memenuhi kualitas penyiaran internasional, Federasi Sepak Bola Timor Leste memilih untuk menggunakan Chonburi Municipality Stadium di Thailand sebagai kandang netral mereka sepanjang gelaran fase grup. Meskipun statusnya adalah laga tandang bagi Indonesia dan laga kandang bagi Timor Leste, situasi bertanding di tempat netral ini justru menghadirkan keuntungan tersendiri bagi Garuda. Dukungan masif dari diaspora Indonesia di Thailand menjadikan atmosfer pertandingan terasa bak laga kandang di tanah air. Menjelang laga kedua di grup A ini, kepercayaan diri timnas Indonesia berada di puncak performa. Pada laga pembuka yang berlangsung beberapa hari sebelumnya di Stadion Pakansari, Garuda sukses melibas Kamboja dengan skor telak 5-1. Catatan evaluasi dan poin kunci Garuda: ketajaman lini depan, kombinasi penyerang muda dan berpengalaman terbukti sangat cair. Kehadiran juru gedor yang tajam di kotak penalti membuat variasi serangan Indonesia sulit ditebak oleh lini pertahanan lawan. Kreativitas lini tengah, aliran bola dari lini tengah ke sektor sayap mengalir sangat cepat. Transisi permainan dari bertahan ke menyerang menjadi salah satu senjata utama yang dipagari dengan kedisiplinan tinggi. Kedalaman skuad, rotasi pemain yang diterapkan jajaran pelatih berjalan mulus. Pemain pelapis yang masuk di babak kedua mampu menjaga tempo dan intensitas permainan tanpa menurunkan kualitas serangan. Meski unggul di atas kertas, jajaran pelatih mengingatkan seluruh skuad agar tidak cepat berpuas diri. Dalam turnamen berformat fase grup, konsistensi raihan poin dan efisiensi konversi peluang menjadi faktor vital untuk mengamankan posisi teratas papan klasemen. Di sisi lain, Timor Leste datang ke Chonburi tanpa beban sedikit pun. Mengusung status sebagai tim underdog, mereka berpotensi tampil lepas dan memberikan kejutan jika Indonesia lengah. Faktor yang wajib diwaspadai dari Timor Leste, semangat juang pantang menyerah. Para pemain muda Timor Leste dikenal memiliki stamina luar biasa dan keberanian dalam duel-duel fisik di lapangan.
Serangan balik cepat. Memanfaatkan lebar lapangan dan kecepatan pemain sayap menjadi skema andalan Timor Leste saat menghadapi tim dengan penguasaan bola tinggi. Blok pertahanan rapat atau low block. Timor Leste diperkirakan akan menumpuk banyak pemain di area pertahanan untuk menyempitkan ruang gerak para penyerang Indonesia dan mengincar celah lewat kelalaian transisi lawan. Melihat kedalaman materi pemain yang dibawa ke Thailand, Indonesia diprediksi akan mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Skema penekanan tinggi atau high pressing diperkirakan akan langsung diterapkan untuk mengunci aliran bola lawan sejak dari area pertahanan mereka sendiri. Posisi, proyeksi pemain utama Indonesia. Kiper, Nadeo Argawinata. Bek tengah, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Shane Petinama. Gelandang, Tom Haye, Ivar Jenner, Mark Locke, Eliano Reinders. Penyerang, Mitchell Baker, Jens Raven, Beckham Putra. Sambutan hangat dari Madam Pang di bandara hanyalah pembuka dari gelombang antusiasme yang lebih besar. Pada hari pertandingan, jalanan di sekitar Stadion Chonburi diprediksi akan memerah oleh ribuan supporter Indonesia yang datang dari berbagai sudut kota di Thailand. Pertandingan ini bukan sekedar perjuangan meraih 3 poin penting demi mengamankan tiket menuju babak semifinal. Lebih dari itu, laga di Chonburi menjadi panggung pembuktian persatuan, semangat pantang menyerah, dan hangatnya tali persaudaraan antar negara di panggung sepak bola ASEAN Tenggara. Misi luar biasa Timor Leste, persiapan Lavaik menjelang duel sengit kontra Indonesia. Bab 1, Chonburi jadi markas sementara. Jelang duel lanjutan fase grup A Piala ASEAN 2026 menghadapi timnas Indonesia, skuad Timor Leste Lavaik berada dalam fokus tingkat tinggi. Bertindak sebagai tuan rumah di tempat netral yaitu Chonburi Municipality Stadium Thailand, tim asuhan Timor Leste tak lantas kehilangan semangat juang. Keputusan mengungsi ke Thailand diambil karena Stadion Nasional di Dili masih dalam tahap renovasi dan modernisasi infrastruktur agar memenuhi standar kelayakan AFF. Meskipun bermain jauh dari publik Dili, adaptasi cepat langsung dilakukan oleh jajaran pelatih dan pemain sejak tiba di Chonburi beberapa hari lalu. Fasilitas latihan standar internasional di Chonburi dimanfaatkan secara maksimal untuk mematangkan stamina, koordinasi antar lini, serta pemulihan kondisi fisik para pemain. Sadar akan kualitas dan kedalaman skuad Indonesia yang di atas kertas lebih diunggulkan, terlebih setelah tim Garuda memetik kemenangan telak di laga sebelumnya, porsi latihan taktis Timor Leste difokuskan pada kedisiplinan sektor pertahanan. Jajaran pelatih menerapkan simulasi pertahanan blok rendah rapat guna menyempitkan ruang gerak para penyerang cepat Indonesia seperti Mitchell Baker dan Jens Raven. Fokus latihan utama Timor Leste, kedisiplinan positioning, memastikan jarak antar bek tengah dan gelandang bertahan tetap rapat agar tidak mudah ditembus lewat umpan terobosan atau through pass. Antisipasi bola mati. Mengingat keunggulan postur pemain Indonesia dalam situasi set piece, latihan mengantisipasi umpan silang dan tendangan sudut menjadi porsi rutin saban sore. Penyelamatan transisi. Melatih reaksi cepat para pemain belakang saat kehilangan bola agar tidak terkena serangan balik kilat. Kami tahu Indonesia adalah tim yang sangat kuat dan difavoritkan. Tapi di lapangan, ini adalah pertandingan 11 melawan 11. Kami bekerja keras dalam latihan untuk memastikan kami sulit ditembus dan siap memberikan perlawanan terbaik, ujar salah satu pemain senior Timor Leste setelah sesi latihan. Meskipun fokus menggalang pertahanan rapat, Timor Leste sama sekali tidak berniat tampil bertahan total tanpa memberikan ancaman. Skema serangan balik cepat atau counter attack dipetakan menjadi senjata utama untuk mencuri gol kejutan. Para pemain sayap Timor Leste yang terkenal memiliki sprint cepat dan kelincahan dalam situasi 1 melawan 1 terus digembleng untuk memanfaatkan celah ketika para wingback Indonesia naik membantu serangan. 3 kunci strategi Lavaik, umpan vertikal cepat. Begitu bola berhasil direbut di sepertiga pertahanan sendiri, bola langsung dialirkan secara vertikal ke area depan tanpa terlalu lama menguasai bola di tengah. Keberanian duel fisik. Mengandalkan daya jelajah tinggi dan stamina tanpa kompromi untuk merusak ritme penguasaan lawan. Manfaatkan unforced error, memanfaatkan sekecil apapun kelengahan transisi pertahanan lawan saat terlena menyerang. Faktor mental menjadi modal terbesar Timor Leste menjelang laga ini. Mengusung status underdog, mereka bermain lepas tanpa tekanan berat dari media maupun ekspektasi publik. Dukungan dari segelintir warga Timor Leste yang ada di Thailand, serta apresiasi dari pecinta sepak bola lokal di Chonburi menjadi suntikan motivasi tambahan. Bagi mereka, laga melawan Indonesia bukan sekedar pertandingan berburu poin di papan klasemen, melainkan panggung pembuktian perkembangan sepak bola Timor Leste di kancah ASEAN Tenggara.
Dengan persiapan taktis yang matang, organisasi pertahanan yang disiplin dan semangat pantang menyerah, Lava X siap memberikan kejutan dan perlawanan sengit di Chonburi Municipality Stadium.